Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kajian kali ini kami akan menceritakan kisah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, sang penguasa Bani Umayyah yang menaklukkan Spanyol edisi pertama. Para sahabatku, sebelum kita mulai ceritanya, kami menghimbau para sahabat untuk men-subscribe dulu atau like atau berkomentar apapun di channel kami. Semoga para sahabatku semuanya mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Walid Abul Abbas bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam lahir pada tahun 48 Hijriah. Ia menjabat khalifah menggantikan ayahnya, Abdul Malik bin Marwan, tahun 84 Hijriah atau 705 Masehi. Setelah menjabat khalifah, ia langsung membenahi infrastruktur fisik, pengiriman pasukan untuk memperluas wilayah dakwah dan kekuasaan Islam, serta melakukan reformasi sosial. Imam Asy-Sya'bi mengomentari tokoh ini dengan ungkapannya, kedua orang tuanya terlalu memanjakannya. Ia tumbuh menjadi seorang remaja yang tidak memiliki kesopanan, etika, dan ilmu. Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Suyuti di dalam Tarikh Al-Khulafa. Pada tahun 711 Masehi, Al-Walid bin Abdul Malik mengutus satu armada laut ke Hindustan. Pasukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim itu akhirnya menaklukkan negeri Sind dan Nepal. Al-Walid bin Abdul Malik memerintah selama 13 tahun. Panglima pasukan Islam pada zamannya dikerahkan untuk melakukan ekspansi dakwah ke berbagai belahan dunia. Panglima Qutaibah bin Muslim diutus untuk menaklukkan negeri di seberang sungai Dajlah, Turki, Saghad, Syas, Faghana hingga Bukhara. Akhirnya semuanya itu tunduk di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Di sisi lain, negeri Khurasan takluk dengan damai. Berbeda dengan Samarkand, Kashgar, negeri Khorasan, Turkistan yang takluk dengan peperangan di bawah pimpinan Qutaibah bin Muslim. Musa bin Nusair, gubernur Afrika, mengirim seorang yang bernama Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Pulau Samit pada tahun 91 Hijriah. Tariq adalah budak Musa bin Nusair yang telah dimerdekakan. Bahkan ia telah diangkat menjadi panglima perang. Dalam misinya, Tariq berhasil mengalahkan Spanyol atau Isbaniyah. Pahlawan legendaris yang satu ini terkenal dengan taktiknya membangkitkan semangat pasukannya yang hampir mundur. Ia membakar perahu yang ditumpangi pasukannya sesampainya di pantai Spanyol. Akhirnya, mereka tak punya pilihan kecuali maju berjihad mengalahkan Spanyol. Ia kemudian bermarkas di sebuah bukit di Spanyol yang kini dikenal dengan Jabal Tariq atau Gibraltar. Tapi sebagian sejarawan meragukan kisah pembakaran perahu ini. Mungkinkah Tariq bin Ziyad sampai melakukan hal itu? Wallahu a'lam. Kabar dibakarnya perahu itu terdengar oleh Raja Tolitolah atau Toledo yang bernama Roderick. Kala itu pasukan Tariq berjumlah 12.000 orang dan tentara Gotik atau Kristen berkekuatan 100.000. Pertempuran antara kedua pasukan di sebuah muara sungai Barbare yang kemudian dimenangkan oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Setelah memberitahu berita kemenangannya kepada Musa bin Nusair, ia meneruskan penaklukan ke daratan Spanyol. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan menyebarkannya ke Cordoba, Malaga, dan Granada. Ia sendiri dengan pasukannya ke Toledo, ibu kota Spanyol.
Sementara itu, Musa bin Nusair membawa 10.000 pasukan ke Spanyol untuk turut meluaskan kekuasaan Islam pada tahun 712 Masehi. Musa mengambil jalan dari arah Medina, Sidonia, dan Carmona dan menuju masuk ke Merida. Musa dan Tariq akhirnya bertemu di Toledo. Masing-masing bekas tuan dan budak itu menunaikan tugas melebarkan sayap Islam. Penaklukan Spanyol berjalan terus. Kota Zaragoza, Aragon, Leon, Asturia, dan Galicia berhasil dikuasai. Praktis, seluruh daratan Spanyol dikuasai pasukan Muslim pada tahun 86 Hijriah atau 715 Masehi di zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintahkan Musa bin Nusair untuk menghentikan penaklukan. Ia dipanggil pulang ke Damaskus dan mendapatkan sambutan meriah. Musa dan Tariq bin Ziyad mempersembahkan hadiah meja antik ke hadapan Khalifah. Penaklukan Spanyol oleh Tariq dan Musa bin Nusair memberikan pengaruh positif pada kehidupan sosial politik. Timbul revolusi-revolusi sosial dan kebebasan beragama semakin diakui. Kediktatoran dan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang Kristen digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan umat Islam. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Bahkan tentara Islam yang melanggar juga harus menerima hukuman berat. Tak ada harta benda rakyat atau tanah yang disita. Orang-orang Islam menerapkan sistem perpajakan yang sangat jitu yang sempat membawa kemakmuran di semenanjung itu, bahkan menjadi negeri teladan barat. Orang-orang Islam dibiarkan memiliki hakim sendiri untuk memutuskan perkara mereka. Semua komunitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan umum. Pemerintahan Islam sangat baik dan bijak dalam menjalankan pemerintahannya. Ini membawa efek luar biasa terhadap kalangan Kristen, bahkan para pendetanya. Seorang penulis Kristen pernah mengatakan, Muslim Arab itu terorganisir kerajaan Cordoba dengan baik. Ini sebuah keajaiban di abad pertengahan. Mereka mengenakan obor pengetahuan, peradaban, kecemerlangan, dan keistimewaan bagi dunia barat. Saat itu, Eropa dalam kondisi percekcokan, kebodohan, dan gelap. Ketika Tariq bin Ziyad meminta izin meneruskan penaklukan ke Eropa, Khalifah memanggilnya untuk kembali ke Damaskus. Dengan penuh taat dan disiplin ia memenuhi panggilan Khalifah. Tak lama kemudian Tariq bin Ziyad meninggal dunia. Sementara itu, ekspansi ke negeri Romawi dipimpin oleh Panglima Maslamah bin Abdul Malik. Banyak benteng mereka yang jatuh. Yang terkenal adalah benteng terkuatnya yang bernama Tu'anah, Amoriyah, Isbilia, Hirakloh, Kamunia, Tortus, dan lain-lain. Negeri-negeri besar tersebut akhirnya jatuh ke pangkuan Islam. Pada saat kekuasaan Islam mengembang dan menguasai daerah-daerah Spanyol, Romawi, Hindustan, dan lain-lain, Khalifah mengkonsentrasikan pada pembangunan fisik. Sarana-sarana fisik dan infrastruktur untuk membangun kemakmuran rakyat dibangun di mana-mana. Di satu sisi, wilayah Islam meluas ke pelosok negeri, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Khalifah memerintahkan membangun sumur air di Madinah dan renovasi jalan-jalan umum. Dialah yang membangun rumah sakit pertama kali dalam sejarah Islam. Para penyandang cacat dan kaum du'afa dilarang keluar ke tempat umum. Mereka ditempatkan di panti jompo dan pengurusnya diberi fasilitas gaji oleh pihak negara. Para tunanetra diberikan pembantu yang juga ditanggung oleh negara. Negara juga memberikan gaji kepada ahli-ahli Al-Quran. Ia juga yang membangun sarana rumah singgah bagi musafir dan pendatang. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa dibangun kembali oleh Al-Walid, sehingga Masjid Nabawi meluas dan makam Rasulullah SAW masuk ke dalam lingkungan masjid. Ia juga memprakarsai pembangunan masjid besar di Damaskus yang dikenal dengan Al-Jami Al-Umawi. Pembangunan masjid besar ini menelan biaya 11.200.000 dinar. Tak heran bila Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Walid bin Abdul Malik telah menegakkan jihad dan melakukan penaklukan di negeri-negeri seperti yang dilakukan Umar bin Khattab.
Seorang sejarawan juga pernah mengatakan, jika Muawiyah yang mendirikan negara Bani Umayyah, maka Al-Walid bin Abdul Malik yang menegakkannya sampai teguh. Yusuf Su'aib dalam bukunya Sejarah Daulah Umayyah di Damaskus menutup kisah khalifah ini dengan ungkapan, Khalifah Walid I, yaitu Walid bin Abdul Malik, meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah Daulah Umayyah dan merupakan puncak kebesaran daulah tersebut. Ia juga yang pernah mengeluarkan statement terkenal, kalau Allah tidak menyebutkan keluarga Lut dalam Al-Quran, saya tidak pernah mengira ada orang melakukan penyimpangan seksual seperti itu atau sodomi. Ini yang seperti dikatakan Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Al-Walid bin Abdul Malik meninggal pada tahun 96 Hijriah di Damaskus. Kekhalifahan kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.